Jangan ragu ngomong cakepnya Bapak Ibu. Kayaknya ini orang diragukan bilang cakep ya. Sekali lagi ya. Beli bohlam bersama Asnawi. Pulangnya makan bakso kuah. Shalom jemaat GB Rock Biji Sesawi. Tetap semangat untuk selalu berbuah. Mikirinnya sehari semalam itu saya ya. Puji nama Tuhan ya. Ya, tema firman Tuhan pada hari ini adalah fruitful disciples ya Bapak Ibu. Kita buka dulu di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Mari buka kitab sucinya atau handphone sucinya. Jangan berharap ayat itu ada di layar karena nggak saya taruh ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ya. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama kita baca bergantian. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu jemaat Tuhan ayat genap, sampai ayat 8 kita baca sama-sama. Saya pun juga buka Alkitab Bapak Ibu. Saya undang bangkit berdiri semuanya. Kita baca silih bergantian ya. Dimulai dari saya dulu. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya dia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sama-sama kita baca di dalam ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan pada hari ini. Ya, kita membahas tema murid yang berbuah di dalam bahasa Indonesianya ya. Murid yang berbuah. Dari minggu pertama, minggu kedua sudah dibahas oleh Pastor Roni Daud Simeon dan Pastor Robert Silitonga. Ya. Pastor RDS dan Pastor RBS. Kan Roni Daud Simeon, Robert Silitonga, RBS. Mirip-mirip dikit kan. Cuma beda D dan B-nya doang. Dan hari ini saya terus minta hikmat sama Tuhan. Apa yang mau saya bahas? Bahkan minggu lalu ketika Pastor Robert lagi khotbah aja, saya WA Pastor Aang. Semua sudah diambil sama dia bro. Kita mau ngomong apa ini bro? Katanya. Terus dia bilang, lu ngomong apa? Ya rahasia lah. Jangan kasih tahu dia. Ya kan? Dan hari ini kita mau makan yang banyak lagi ya. Biar Pastor Aang pusing nanti minggu keempat ya. Mau bahas apa dia nanti ya. Karena kita harus tahu dalam mengerti khotbah, mengerti firman Tuhan, kita harus tahu dulu konteksnya pada saat itu. Konteks Yohanes 15, pada saat itu apa yang diinginkan Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Nah tentunya, next ya, di sana punya konteks bagaimana Yesus memberi gambaran tentang pokok anggur yang benar untuk mengajarkan bahwa hubungan yang intim dengan Kristus adalah sumber kehidupan dan produktivitas rohani. Jadi kekristenan itu berbicaranya tentang hubungan, bukan peraturan. Ya. Makanya agak lain agama Kristen ini. Tidak terlalu menekankan peraturan, melainkan menekankan hubungan yang intim dengan Tuhan, Bapak Ibu. Karena orang yang sudah intim dengan Tuhan, hidupnya beragamanya bukan karena peraturan, karena dia cinta Tuhan. Jadi kalau kita bertuhan, bukan karena ada peraturan agama kita bertuhan. Kita bertuhan bukan hanya ada buku yang mengatakan ada Tuhan.
Kita bertuhan karena kita tahu Dia ada dan kita cinta Dia. Makanya yang Yesus bangun itu adalah hubungan. Yesus datang ke dunia ini, Dia bangun hubungan dengan manusia. Dia bangun itu ya di dalam kehidupan kita. Makanya Dia gambarkan di dalam Yohanes 15 itu seperti pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Karena pada saat itu bangsa Israel dalam perjanjian lama sering digambarkan sebagai pokok anggur. Bapak Ibu bisa baca itu di rumah, di dalam Mazmur 80 ayat 8 sampai 16 atau Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Masalahnya bangsa Israel di perjanjian lama itu adalah bangsa yang gagal menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Allah. Bangsa yang gagal mereka. Bahkan sampai Yesus datang ke dunia pun aja, mereka tidak tahu itu adalah raja mereka. Mereka tidak tahu itu adalah juru selamat mereka. Makanya tidak heran tokoh Kristen yang bernama John Stott ya berkata seperti ini, kekristenan bukan hanya keputusan sesaat, melainkan kehidupan yang terus-menerus tinggal di dalam Kristus. Kalau pada hari ini kita memilih Kristen, itu bukan keputusan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi itu keputusan seumur hidup kita. Sampai kita terus-menerus didapati Tuhan setia sampai akhir hidup kita. Jadi kekristenan itu perjalanan sekolah kehidupan, Bapak Ibu. Ya. Kekristenan itu tidak ada batasan waktu. Nanti ajalah, tunggu saya dapat jodoh, baru saya sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Nggak bisa. Kita itu mengerjakan keimanan kita itu harus terus-menerus dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada satu makhluk, ya, dia jahat tapi dia rajin. Bapak Ibu tahu maksud saya? Nah, itu dia. Polis ya, itu bahasa Jerman. Yang artinya iblis, Bapak Ibu. Setan. Setan itu makhluk jahat, makhluk yang tidak baik, tapi dia rajin. Rajinnya apa, Bapak Ibu? Membuat kita jatuh di dalam dosa, betul nggak? Rajinnya apa? Membuat kita jauh dari Tuhan. Rajinnya memberikan pencobaan kepada kita. Ya. Rajinnya apa? Menggoda kita. Sampai kita terjatuh. Bahkan bukan hanya terjatuh, sampai kita terpuruk mungkin. Karena di dalam Yohanes 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah kekristenan kita, nggak kita kerjakan setiap hari, kita kalah rajin sama makhluk ini. Ya. Karena itu anak Tuhan selalu rajin mengerjakan keselamatannya. Amin. Kita harus selalu rajin, Bapak Ibu. Maka itu di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini kita mau belajar sama-sama. Khotbah ini tidak akan lama, Bapak Ibu, walaupun ada 4 poin yang akan mau saya sampaikan ya. Next-nya, nah 4 poin ini yang akan kita pelajari sama-sama. Poin yang pertama kita akan belajar tentang murid yang berbuah memiliki hubungan yang benar dengan Kristus. Poin yang kedua, murid yang berbuah harus tinggal di dalam Kristus. Yang ketiga, murid yang berbuah memiliki konsekuensi kekal. Yang keempat, murid yang berbuah memuliakan Bapa. Jadi per ayat kita akan bahas ini sama-sama. Bilang kanan kirinya, kalau gua merem, bangunin. Kalau gua merem, bangunin ya. Takutnya merem Bapak Ibu di poin 1, bukan poin 2, poin 3, tapi di poin 1 dia merem ya. Ya. Makanya pada hari ini kita masuk dalam poin 1 dulu. Di poin 1 pun juga ada yang kita harus bahas. Next-nya, ada 3 poin yang harus kita bahas. Wah, Pak Pendeta banyak sekali nih. Apalagi kalau tadi habis nonton Belanda versus Swedia, wah matanya 5 watt ini. Ya, aman Bung Riko. Atau habis nonton Jerman lawan siapa kemarin? Tadi malam tuh Jerman. Nah, itu dia. Lawan Gullit. Nah. Ada di poin pertama ini kita akan membahas 3 pokok juga. Yang pokok yang pertama
adalah satu titik A-nya, Kristus adalah pokok anggur yang benar. Yang keduanya, Bapa adalah pengusaha kebun. Yang ketiganya adalah murid yang sejati dimurnikan oleh firman. Tapi di poin pertama ini, murid yang berbuah memiliki hubungan yang benar dengan Kristus, Bapak Ibu. Saya mau menekankan di sini, hubungan yang benar. Karena nggak semua orang Kristen punya hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus. Iya. Kenapa saya bilang nggak punya hubungan yang benar? Belum tentu semua orang Kristen punya hubungan yang benar. Mereka datang kepada Kristus kalau apa? Kalau ada masalah. Mereka datang kepada Kristus kalau apa? Kalau lagi disakitin. Ya. Kalau lagi banyak masalah, banyak sakit penyakitnya, baru mereka datang ke Kristus. Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan Yesus. Hanya sebatas itu hubungannya dengan Tuhan. Tetapi tidak menganggap sesuatu pribadi yang harus dicintai. Nggak menganggap Yesus ada pribadi yang harus dicintai, yang harus di mana kita harus mengabdi kepada Dia, kita harus tunduk kepada Dia, kita harus taat kepada Dia. Karena itu pada hari ini, ya, membangun hubungan yang benar, ada 3 pengertian yang harus kita miliki. Yang pertama adalah Kristus adalah pokok anggur yang benar. Nextnya, ya, Kristus adalah pokok anggur yang benar. Di dalam bahasa Yunani-nya, pokok anggur itu disebut ampelos, Bapak Ibu. Ya, bukan ampela. Ampelos. Kalau ampela enak di bubur ayam itu. Ya, tadi Floren makan bubur ayam ya. Tapi saya lihat nggak ada ampelanya. Tapi di dalam bahasa Yunani disebut ampelos pokok anggur itu. Dan yang benar itu di dalam bahasa Yunani disebut aletine. Ya, aletine itu artinya adalah yang sejati, yang sesungguhnya. Jadi ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kalau kata orang, mana Kristen? Katanya nggak, Yesusnya kan nggak ngaku dia Tuhan. Nggak ada tuh tulisannya dia ngaku dia Tuhan. Saya mau katakan, ketika dia berkata, akulah pokok anggur yang benar, di situ Yesus sudah mengatakan, akulah Tuhan yang sejati. Akulah Tuhan yang apa? Sejati. Akulah sumber kehidupan yang sejati, kata Tuhan Yesus. Karena Yesus mengatakan bahwa hanya Dia sumber kehidupan rohani yang sejati. Tanpa hubungan dengan Kristus, manusia tidak dapat menghasilkan buah yang berkenan kepada Allah. Ya. Jangan ragu dengan imanmu kepada Kristus, karena Yesus adalah Allah yang sejati. Ya. Banyak nabi yang menceritakan tentang surga, Bapak Ibu, dari berbagai agama. Banyak nabi, banyak rasul, banyak apapun juga tokoh-tokoh di dalam agama yang menceritakan tentang surga, yang menceritakan tentang perbuatan baik, yang menceritakan tentang bagaimana hidup yang baik, bagaimana memiliki kesetiaan, ketaatan. Tapi cuma satu pribadi yang mengatakan, hai maut, di mana sengatmu? Cuma satu pribadi yang menantang kematian, yaitu Yesus. Masa ragu dengan imanmu kepada Yesus? Karena Yesus yang mengalahkan kematian. Semua nabi, semua rasul yang bercerita di apapun agamanya, mereka tidak bangkit dari kematian. Tapi cuma Yesus yang apa? Hidup. Bilang kanan kirinya, hidup. Ya. Cuma Yesus yang hidup sampai saat ini, Bapak Ibu. Yang lainnya mana? Masuk kubur. Yang lainnya apa? Di liang kubur. Sehebat pun apa sehebat pun Daud, dia masuk liang kubur. Sehebat pun Elisa, dia masuk liang kubur. Ya. Tapi cuman Yesus yang tidak ada di liang kubur, Bapak Ibu. Dia hidup sampai selama-lamanya. Karena dia adalah pokok anggur yang benar. Makanya banyak orang yang berusaha ingin menjatuhkan Yesus. Ya. Banyak orang yang ingin menjatuhkan Yesus. Coba, saya tuh kadang pusing dalam sebuah perdebatan agama, kenapa cuma Yesus yang diserang? Karena Yesus yang mengalahkan kematian, Bapak Ibu. Kenapa Yesus yang diserang kanan kiri, depan belakang, kiri kanan, ada samping kiri, samping kanan, ya kan? Saya mau katakan pada hari ini, Bapak Ibu, jangan pernah gadaikan imanmu di pegadaian. Oh, salah. Jangan gadaikan imanmu dengan apapun juga. Karena dia adalah pokok anggur yang benar. Jangan taruh imanmu ke pendeta.
Walaupun saya pendeta, jangan taruh imanmu ke pendeta. Pendeta bisa berubah jadi pendekar. Ya. Benar. Pendeta bisa berubah menjadi selebriti. Tapi Yesus tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Bapak Ibu. Katakan amin. Ya. Jangan taruh imanmu kepada manusia. Taruh imanmu kepada yang abadi itu. Siapa namanya? Yesus. Makhluk yang abadi, Bapak Ibu. Yang akan memberikan kehidupan bagi semua umat manusia. Ya. Coba pada hari ini, kalau tidak ada yang bangkit dari kematian, kepada siapa kita harus beriman, Bapak Ibu? Karena kan musuhnya manusia apa sih, Bapak Ibu? Iblis. Bukan. Itu terlalu kecil buat kita. Asik. Kata iblis, songong banget dia ya. Tapi musuh sesungguhnya manusia adalah apa? Kematian. Siapa yang nggak takut mati? Betul nggak, Bapak Ibu? Tapi karena Yesus yang sudah kasih jaminan, ya, bahwa karena begitu besar kasih Allah pada manusia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang, supaya setiap orang yang percaya tidak dapat binasa, melainkan beroleh hidup yang. Kenapa dia berani jamin itu, Bapak? Karena dia kekal. Yang jamin itu pribadinya kekal masalahnya. Kalau yang jaminnya dia nggak kekal, baru kita raguin. Kalau yang jamin mudah-mudahan masuk, itu baru kita ragu. Tapi yang jamin apa? Dia kekal. Dia berkata, hai maut, di mana sengatmu? Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau berdampak, kita mau berbuah, hiduplah kepada pokok anggur yang benar. Taruh imanmu, ya. Bukan hanya menjadi orang yang berpengetahuan Kristen, tapi sampai menjadi orang yang mengalami Yesus langsung, Bapak Ibu. Mengalami kebaikan Tuhan Yesus, mengalami kasihnya Tuhan Yesus, ya. Karena dengan kita mengerti Kristus adalah pokok anggur yang benar, dengan kita mengerti Yesus adalah Tuhan yang sesungguhnya, hubungan kita dengan Tuhan Yesus pasti benar, Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak ngerti, ya itu. Taunya Tuhan Yesus cuman pembuat mukjizat. Tuhan Yesus taunya cuman pengabul doa. Apa bedanya Tuhan Yesus dengan Doraemon, Bapak Ibu? Nggak ada bedanya. Tapi kalau Tuhan Yesus adalah Raja, ya Tuhan, maka seluruh hidup kita arahkan kepadanya, Bapak Ibu. Karena apa? Karena yang B-nya, poin yang B-nya dikatakan juga, dipertegas lagi. Ya, next ya. Bapak adalah pengusaha kebun. Ya. Bapak digambarkan sebagai pengusahanya, atau di dalam bahasa Yunani disebut georgos, yaitu pribadi yang memelihara, membersihkan, dan mengawasi pertumbuhan setiap ranting. Bapak Ibu bayangin, udah Yesus sumbernya, Bapak pengusahanya. Maksudnya apa? Hidupmu itu pasti ada jaminan dari Bapak yang di surga. Ya. Ada jaminan dari Bapak yang di surga. Saya mau tanya sama Cililis pada hari ini. Dari si Gebi lahir sampai Gebi segede ini yang udah akan masuk UPH, asik. Pernah nggak Gebi ngomong kayak gini? Mama, besok kita makan nggak? Kenapa dia nggak pernah ngomong gitu? Karena dia tahu orang tuanya nggak mungkin nggak kasih makan. Bagi mamanya sehat begini kan? Nggak mungkin nggak dikasih makan sama mamanya, betul? Kalau kamu yakin Bapakmu di surga akan memelihara kamu, jangan pernah takut apa yang kamu hadapi hari ini. Karena dia tetap Bapa. Senakal-nakalnya kamu tetap anaknya. Ya. Kamu tetap anaknya. Bapak Ibu, saya itu gampang sekali panas ya, karena kan saya darah panas juga, orang Batak ya. Ya. Pokoknya kalau ada orang ngerempet itu, waduh, paling gampang saya mendidihnya gitu kan ya. Tapi kalau di rumah di kasur, anak saya tendang saya pakai kakinya, buah, kakinya ada di hidung saya, begini, nggak bisa marah itu saya gitu. Kenapa? Karena itu anak saya. Sampai kapanpun saya tetap bapaknya. Bapak Ibu, pada hari ini, kalau Tuhan suruh kamu berdampak, kalau Tuhan suruh kamu hidup
hidup di dalam takut akan Tuhan. Jangan takut dengan resiko yang akan kamu terima. Kenapa? Karena tetap Bapa akan pelihara kamu. Tapi saya akan dikucilkan kalau saya beriman kepada Yesus. Jangan takut. Bapa yang akan mengawasi pertumbuhanmu. Sampai sehelai rambutmu pun juga tidak akan diizinkan jatuh kalau Bapa tidak bilang jatuh. Jadi pada hari ini jangan pernah takut Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Karena iman itu di dalam bahasa Yunani disebutnya pistis. Atau di dalam bahasa dalamnya lagi, lebih dalamnya, lebih digalinya, lebih besar, pisteo. Bukan misteo, pisteo. Ya. Yang artinya adalah menyerahkan yang terbaik, ya, menyerahkan apa yang terbaik di dalam hidup kita ini kepada pribadi yang kita percaya. Jadi beriman itu bukan hanya naruh harapan, tapi menyerahkan sesuatu yang terbaik kepada pribadi yang dipercaya. Siapa pribadi yang dipercaya? Siapa hari-hari ini pribadi yang kamu percaya? Manusia. Ada limitnya. Paling sanggup 80 tahun, dah hebat dia umurnya. 90 dia cuma bisa bilang maaf doang. Di ICU. Mudah-mudahan tua kita nggak kayak gitu. Amin. Ya. Tapi pribadi yang harus kita percaya adalah Bapa yang di surga, Kristus Yesus. Ketika kita taruh hidup kita yang paling berharga ini, kita berikan kepada Bapa. Maka katanya apa? Bapa lah pengusaha kebunnya. Dia yang akan semua merawat kita. Dia yang mengusahakan kita. Pertanyaannya, kamu udah serahkan belum hidup kamu yang berharga itu kepada Bapa? Seringkali kita susah menyerahkan yang berharga. Makanya Roma 12 ayat 1, coba buka sama-sama dulu. Roma 12 ayat 1. Nggak ada di slide di sini ya. Saya tidak banyak menaruh ayat di sini ya. Supaya handphonenya berguna buka Alkitab. Bukan hanya buka IG ya, Bulit ya. Roma 12 ayat 1. Abang Bulit baca. Roma 12 ayat 1, setelah itu saudara-saudara berdoalah supaya kasih kami supaya kamu kurus dari yang berdoa kepada Allah itu adalah ibadahnya singkat. Amin. Memberikan persembahan yang hidup. Ya, lihat kanan kirinya masih hidup atau setengah hidup. Ya, coba lihat dulu muka kanan kirinya. Masih hidup apa setengah hidup? Kiri kanan. Ya. Ya. Karena apa? Karena yang hidup itulah yang bisa dikelola, betul nggak? Siapa yang ngelola? Bapak. Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu kenapa bisa berani taruh deposito di bank, berani naruh invest ke orang, usaha orang? Kenapa nggak naruh hidupmu kepada Bapak? Karena Bapak pengusahanya loh. Selama ini orang Kristen takut naruh hidupnya kepada Bapa yang di sorga, pada Bapa pengusahanya. Kalau uang kita aja bisa dikelola bank, ya, misalkan kita deposito ke bank, bisa dapat bunga 5%, 7%, ya, itu aja bisa dikelola dengan baik. Apalagi Bapa yang di sorga, yang akan mengelola hidupmu, nggak mungkin baik lagi, melainkan sempurna. Nah, seperti lagu tadi, amin. Sempurna Bapa akan kelola hidupmu. Jangan ragukan itu. Karena poin yang C, ya, dalam membangun hubungan dengan Tuhan, murid yang sejati harus dimurnikan oleh firman. Harus dimurnikan oleh firman. Di dalam ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ingat Bapak Ibu, yang bisa membersihkan hidup kita hanya firman. Bukan motivator. Buat apa kamu bayar seminar motivator ratusan ribu, 200 ribu, itu nggak akan pernah bisa bersihin jiwamu. Yang bisa bersihin hidupmu cuma firman. Sama-sama katakan firman. Firman. Ya. Karena kata bersih itu di dalam bahasa Yunani itu disebut katairo. Ya. Katairo itu ada yang berarti adalah memangkas atau membersihkan. Kadang-kadang Tuhan memakai
disiplin, penderitaan, atau proses kehidupan untuk membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Kalau hari ini kamu lagi banyak ujian, itu kamu sedang dimurnikan oleh Tuhan. Kalau hari ini kamu sedang mengalami banyak masalah, diizinkan sakit penyakit, itu pemurnian. Itu sudah melewati tema lembah pemurnian, Bapak Ibu. Makanya pada hari ini saya tidak menekankan banyak di sini. Ya, tapi saya mau kasih ilustrasi dulu. Ya, ada tong sampah nggak? Tolong dong, yang di belakang bawain tong sampah. Ya. Iya, taruh sini. Makasih. Namanya siapa? Olive. Kita doain Olive lulus tepat waktu dengan nilai terbaik ya. Ini apa Bapak Ibu? Jawabnya kok kecil banget. Ini apa? Jangan ragu kan ini. Ini adalah tong? Ya. Kalau saya taruh ini ke sini cocok nggak? Kenapa nggak cocok? Jangan ini deh ya, kemahalan ya. Ini aja deh. Cocok nggak? Tetap nggak cocok. Ya, ini deh. Hah? Baru beli. Kalau saya ditekankan baru beli gitu dong. Ya, saya tahu angkat gereja beli ini. Cocok gak? Ya, oke. Saya minum dulu ya. Ya kita cari yang cocok untuk dibuang ke situ. Ini cocok gak? Kenapa cocok? Bukan habis. Ini taruh di tempatnya. Kalau ini nggak cocok, taruh di sini, betul nggak? Ini berharga nggak? Berharga, ya. Apalagi ini, misalkan nggak cocok lagi, walaupun nggak ada duitnya. Kenapa nggak cocok, Bapak? Karena bukan tempatnya. Ini tempatnya sampah, Bapak Ibu. Namanya juga tong sampah. Ya. Jadi pada hari ini seringkali kenapa sih kita nggak, kadang saya jadi Kristen kok kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang besar kok nggak sampai-sampai. Pertanyaannya adalah hidupmu itu masih jadi tempat sampah apa udah bersih? Karena Tuhan nggak akan bisa kasih yang ini, coy. Kalau hidupmu masih begini. Kalau hidup kita masih seperti tong sampah, Tuhan nggak akan bisa kasih ini. Bukan bendanya ya. Dan jangan berharap pemadi, saya mau dapetin ini yang punya pemadi. Enggak ya, jangan ya. Maksudnya apa? Tuhan nggak bisa kasih yang bernilai itu. Karena wadahnya bukan tempat yang bernilai. Jadi bukan memusingkan apa yang akan kita dapat. Melainkan apa? Apa yang harus kita bereskan dulu di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya cocok ketika Tuhan mau kasih. Oh, emang itu tempatnya. Begitu juga dengan gereja ini. Kita percaya ketika gereja ini dimurnikan, maka Tuhan akan kasih yang bernilai-bernilai untuk gerejanya. Sama, hidup kita juga begitu, Bapak Ibu. Mohon maaf, Bapak Ibu. Ya. Istri saya ada di sini. Ya. Ketika saya jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu, sorry to say, itu namanya berkat itu pasti jauh. Istri saya yang tahu hidup saya. Tapi ketika saya berani lagi sampai keputusan untuk bertobat, untuk kembali lagi ke jalan yang benar, ya. Bahkan yang tidak mungkin ini saya dapatkan, Tuhan kasih buat saya. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita benar-benar mau berbuah yang banyak, hidup kita mau berbuah yang banyak, murnikan dulu hidup kita di dalam ini, bereskan segala apa yang menjadi sampah di dalam hidup kita ini, Bapak Ibu. Jangan disimpan. Enak gak kalau nyium orang bawa sampah? Nah, bau ketek aja gak enak apalagi bawa sampah. Betul gak? Iya, saya emang ngomong apa adanya. Pastor Madi kalau khotbah suka nyablak, emang begini Pastor Madi ya.
Jadi kita harus mengerti bahwa sesungguhnya kita pasti akan selalu dibersihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu jangan pernah menolak pembersihan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan izinkan emang tetap jadi ada masalah, terima telan, ngucap syukur. Jangan terima telan muntahin, jangan. Terima telan, ngucap syukur. Kenapa? Karena berarti kamu sedang dibersihkan oleh Tuhan. Kamu sedang dibersihkan oleh Tuhan. Dan kamu berarti diperhatikan oleh Tuhan. Karena Tuhan mau kasih yang baik. Saat kamu sudah dibersihkan, maka yang baik-baik itu akan menjadi wadah yang tepat bagimu. Poin yang kedua, Bapak Ibu ya. Poin yang kedua. Murid yang berbuah harus tinggal di dalam Kristus. Di sini ada 2 ayat yang akan kita bahas. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kata tinggal di dalam bahasa Yunani disebut meno. Artinya tetap tinggal, tetap melekat, hidup dalam persekutuan, terpisah dari aku, kamu sekalipun tidak sanggup melakukan apapun. Jadi kita harus tahu, ya, ketika kita sudah dibersihkan oleh Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Tinggal di dalam Kristus. Ya. Sorry, Ko Edi, minta tolong ke sini. Ya. Ceritanya saya Tuhan. Panggil saya Tuhan gitu. Ya umat tuh. Canda ya. Nih, ceritanya saya Tuhan. Dia lagi tinggal di dalam saya. Ko Edi ngomong sesuatu terserah. Lindungi aku. Oke. Kedengeran nggak suaranya? Coba Ko Edi maju lagi. Dekat kamera. Ngomong lagi. Lindungi aku. Masih kedengeran nggak? Masih kedengeran nggak Bapak Ibu? Masih. Suara Ko Edi masih kedengeran? Saya pun juga masih dengar nggak budak ya. Coba mundur lagi ke barisan gulit. Lindungi aku. Masih kedengeran? Masih kedengaran. Mundur lagi Bapak Edi. Kapan lagi ngerjain orang tua kan? Masih dengeran Bapak Ibu? Masih. Ya. Coba Ko Edi keluar dari pintu. Tutup rapat-rapat. Tutup rapat-rapat. Ngomong Ko Edi. Jangan teriak. Nah. Masih? Kedengaran tapi sama-sama enggak? Sama-sama. Masuk Ko Edi. Nggak mungkin saya suruh keluar dari Indomaret ya. Intinya apa Bapak Ibu? Kalau masih di dalam ruangan, tepuk tangan dulu dong buat Edi dong. Kalau masih di dalam ruangan ini Bapak Ibu, ya seruan Bapak Ibu, omongan Bapak Ibu masih didengar. Tapi kalau sudah keluar dari ruangan ini, apakah kedengaran Bapak Ibu? Enggak. Kalau hidupmu di luar Tuhan, kamu mau doa nyampe nangis keluar air mata, keluar air hidung, air kuping, air jigong. Mohon maaf nih ya. Nggak didengar. Karena kamu di luar aku, kata-kata Tuhan. Ketika kamu di luar aku, ya, itu artinya apa? Terpisah. Bapak Ibu, apa? Terpisah. Terpisah dari aku maksud Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak tahu, bukan berarti Tuhan tidak dengar, bukan berarti Tuhan tidak tahu segalanya, bukan. Kenapa? Karena ada pintu atau dinding dosa yang belum kamu beresin. Karena ada keputusanmu yang kabur dari aku. Karena keputusanmu yang gak mau tinggal bersama denganku. Makanya kalau kita mau berbuah lebat, tinggal di dalam Yesus, Bapak Ibu. Tinggal di... Ini orang tua, kita nggak bisa bohong. Kalau anak kita lagi di dalam rumah, kita merasa aman nggak? Aman. Tapi kalau anak kita di luar rumah, kita merasa aman? Enggak. Jangankan anak saya keluar rumah, kemarin aja dia ngumpet di samping Indomaret. Bukan saya doang yang panik, Miss May juga panik. Maura. Ya. Panik kita. Kenapa? Karena saya tahu Maura nggak bisa apa-apa kalau di luar bapak mamanya. Jadi kalimat ini adalah kalimat sayangnya Tuhan ke kita. Kamu tuh nggak bisa kemana-mana, kamu tuh nggak bisa ngapain nggak kalau keluar dari aku. Jangan tinggalin aku, nah sini nggak dekat-dekat sama aku, kata Tuhan. Maka di dalam aku, kamu akan bisa berbuah lebat. Ya, karena kita nggak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu.
Makanya kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka kita harus tinggal. Ya, harus apa? Harus tinggal. Makanya Andrew Murray berkata seperti ini. Rahasia kehidupan Kristen bukanlah bekerja bagi Kristus, melainkan apa? Tinggal di dalam Kristus. Karena banyak orang yang aktivitas pelayanannya banyak, membawa-bawa dia kerjakan untuk Tuhan, tapi keluarganya berantakan. Keluarganya berantakan. Ya. Wah, di mimbar pendeta haleluya, haleluya, di luar mimbar halilintar Bapak Ibu ya. Dia di mimbar penyembahan, semua orang bisa gemetar di dalam penyembahan. Di luar juga orang gemetar ngeliat dia bawa motor. Cem banget ini orang. Ya. Kenapa? Karena hidupnya nggak tinggal di dalam Kristus Bapak Ibu. Makanya pada hari ini kita harus mau tinggal di dalam Kristus. Apapun tawaran di dunia ini, ya. Meskipun usia 39 tahun belum dapat jodoh, ya. Meskipun belum ada tampak si Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, jangan lari ke Abdul. Apalagi Mamat. Meskipun ya Marta, Maria, Hana, Deborah, udah ada Deborah ya. Ya, itu belum nampak, jangan lari ke Siti. Ya. Ya. Atau Aisyah. Ya. Jangan ya, kita tetap tinggal di dalam Tuhan ya. Amin. Ya. Karena apa? Karena kita tahu tinggal di dalam Kristus, kita akan berbuah banyak. Tapi kalau kita tinggal di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya poin yang ketiga, murid yang berbuah memiliki konsekuensi kekal. Ya. Apa itu konsekuensi? Ganjaran Bapak Ibu. Di dalam ayat 6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia diapain Bapak Ibu? Ia dibuang. Keluar seperti ranting dan menjadi kering. Di dalam bahasa Yunani, kata dibuang disebut balo. Ya, balo Bapak Ibu, yang berarti melemparkan atau membuang. Ini menunjukkan kehidupan yang terpisah dari Kristus membawa kepada kebinasaan rohani. Buah menjadi bukti bahwa seseorang memiliki hubungan yang hidup dengan Kristus. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu pada hari ini, nerakanya orang Kristen itu bukan karena dicucuk matanya, dicucuk hidungnya, ditusuk perutnya. Enggak seperti buku-buku yang kamu baca, neraka-neraka. Ya, kayak gitu enggak. Neraka yang paling seram itu adalah ketika tidak ada Kristus lagi di sampingmu. Terpisah. Ketika Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 23, "Aku tidak pernah kenal kamu." Itu rasanya seperti ditolak oleh Miss Indonesia, Bapak Ibu. Walaupun nggak pernah kenal sama Miss Indonesia. Tapi kita harus tahu Bapak Ibu, ketika ada penolakan, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Artinya apa? Perpisahan dari Yesus itu. Itulah konsekuensi kekal yang diterima bagi orang yang tidak mau berbuat. Bagi orang yang tidak mau melekat kepada Tuhan. Ini kepisah. Ya, makanya neraka tidak diciptakan Tuhan untuk manusia. Neraka itu tempat iblis dihukum. Tapi kalau kita terpisah, berarti kita melakukan sesuatu yang tidak seperti yang difirmankan. Makanya pada hari ini Bapak Ibu, ada konsekuensi, ganjaran. Kalau kita nggak sungguh-sungguh melakukan yang benar di dalam Tuhan Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir apa yang kita lakukan di sini nggak ada dampak kekal ya. Siapa bilang? Punya ada dampak kekal. Tetap ada ganjaran yang kita harus terima. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Ya. Jadi apa? Apapun yang kamu lakukan pada hari ini, sekecil apapun, kalau itu kebaikan, maka kamu akan menuai kebaikan. Tapi sekecil apapun kebencian yang kamu miliki, maka kamu akan menuai dengan kebencian juga. Makanya pada hari ini Bapak Ibu, sungguh-sungguhlah untuk melekat selalu kepada Tuhan. Makanya saya salut Pastor Robert kirim King Shot terus. Ya. Ting. Kalian juga kan dikirimin kan? Ya. Pastor Robert lebih dulu WA kalian dibandingkan orang yang kalian sayang.
Kalian lebih terima dulu WA Pastor Robert kan? Dibandingkan istri, suami, pacar, ya kan? Jadi apa? Pastor Robert sedang ngasih tahu, dahulukan Tuhan di dalam WA-mu. Amin. Ini Bapak rohani kita ini loh. Ya, udah senyum-senyum manis dia ini. Makanya John Calvin berkata, next-nya, iman yang menyelamatkan tidak pernah berdiri sendiri. Iman itu selalu apa? Menghasilkan buah. Makanya ada ayat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kamu ngaku beriman kepada Kristus, apa buahnya yang kamu hasilkan? Hidupmu udah berdampak belum? Hidupmu sudah menjadi kesenangan belum? Jangan sampai ketika kamu datang, orang gak suka sama kamu. Justru kamu gak datang, orang bahagia gak ada kamu. Ya, pernah kamu datang, padahal kamu lihat dari jauh dia sedang ngobrol berdua, pas kamu datang dia nggak ngomong lagi berdua. Nah, itu harus diperhatikan kayak gitu tuh. Apakah hidup kita sudah berdampak belum? Sudah membawa sukacita belum? Sudah membawa damai belum? Karena nextnya murid yang berbuah memuliakan Bapa. 7-8. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah apa? Banyak. Jadi target utama kehidupan Kristen bukanlah kemuliaan diri sendiri, melainkan kemuliaannya Tuhan. Kemuliaan Allah. Apapun prestasimu pada hari ini, pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Ya. Saya berdoa ketika Gaby sudah lulus dari UPH, Gaby banyak memuliakan Tuhan. Lewat kesaksian hidupnya, nama Tuhan dimuliakan. Pasti tahu Gaby. Kata orang, kuliah di UPH habis ya, uang papa ya. Anda singkatannya apa? Uang papa habis kan UPH kan. Ya. Gaby bilang ini, wes enggak. Kalau untuk jemaat Gaby Rock disesawi seperti saya, haleluya. Uang papa tidak pernah akan habis. Karena Bapa yang di sorga, yang menjadi pengusahanya. Itu. Donatur langsung adalah Bapa yang di sorga. Itu limitnya tidak terhingga Bapak Ibu. Makanya kalau BBM naik, kita nggak usah pusing. Amin. Karena BBM itu singkatan berkat Bapa melimpah. Katakan amin. BBM naik, berarti berkat Bapa melimpah naik. Tambah naik. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang Kristen hidupnya harus memuliakan Tuhan. Ya. Kita nggak perlu pakai kalung salib gede-gede supaya terlihat Kristen Bapak Ibu. Ya, nggak perlu. Dengan Bapak Ibu senyum manis, senyum tulus, ya, kasih gigimu, kasih lihat gitu ya. Senyum kanan kiri dengan hati yang tulus. Kalau itu sampai kepada orang yang kamu senyumin, itu sudah memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Tapi jangan senyum-senyum sendiri di rumah. Apalagi di pinggir jalan ya. Itu bisa bahaya, bukan Allah yang dimuliakan. Kamu ditangkap Satpol PP nanti ya. Makanya saya tutup karena lagi musim World Cup, saya tutup dengan ilustrasi ini. Bapak Ibu tahu ada pemain Jerman pada saat pertama mereka bermain lawan negara apa ya Jerman pertama yang mainnya? Yang 7-1. Hah? Iya itu dia. Corrado ya? Ya itu. Nah, salah satu pemain Jerman nyetak gol, namanya Felix Nemecha. Bukan orang India ya. Just dia orang Jerman. Ya. Felix Nemecha. Selebrasinya Bapak Ibu, ya. Selebrasinya dia taruh kaki dia satu, begini, terus dia ambil mahkota, dia taruh ke lapangan begini, terus dia tunjuk ke atas. Maksudnya apa Bapak Ibu? Setiap pemain bola yang nyetak gol di pertandingan Piala Dunia pasti mendapatkan banyak pujian, betul nggak? Pasti mendapatkan banyak glory, pasti mendapatkan banyak kemuliaan. Tapi Felix Nemecha tidak mau itu. Dia taruh mahkota pujian itu. Dia kembalikan kepada King of the Kings, Yesus Kristus Bapak Ibu. Karena tujuan hidup seorang murid
bukan sekedar sukses, tetapi memuliakan Allah melalui buah kehidupan. Sekaya apapun nanti kamu, sukses apapun kamu nanti, tetap Yesuslah Raja di dalam hidupmu. Biarkan pada hari ini Bapak Ibu, ini mengingatkan kita Bapak Ibu, supaya kita menjadi murid yang berbuah untuk memuliakan Allah. Dan pada hari ini Bapak Ibu, apapun pelayanan kita di sini, ya, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, entah itu di kantor, entah itu di rumah, entah itu di lingkungan, di komunitas, ya Bapak Ibu, biarkan kamu lakukan itu semuanya untuk memuliakan Allah. Jangan sedikit pun kamu curi itu, kemuliaan itu. Ya, kenapa? Karena kalau kamu curi kemuliaan itu, maka bukan Allah lagi yang menjadi raja di dalam hidup kita, melainkan diri kita sendiri. Amin untuk firman Tuhan.